Lagi Hanya malu-malu banyak kayaknya. tapi. Ada tadi beberapa tuh. Ada tujuh orang. Ah, Ada yang nyaut ini. Oke deh, kalau gitu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Salsa, saya Education Consultant di Best Partner Education. Dan hari ini kita bakal ngomong santai aja ya. EduTalk mm-mm. series ke-12 bersama Miss Adisti Setiadarma, yakni Marketing Manager di HDMI Switzerland. Dengan judul Get Your VIP Ticket to Tourism and Hospitality Management International Careers with HTMI Switzerland. Jadi buat teman-teman yang nanti mau eh, nanya, bisa bertanya langsung melalui open microphone atau boleh raise hand dulu. Nanti boleh sembari Miss Adisti menjelaskan tentang gimana sih kuliah di HTMI dan lain sebagainya. Teman-teman bisa langsung aja raise hand dan langsung bertanya open mic ketika sudah diizinkan untuk bertanya. Dan untuk teman-teman jangan lupa nanti akan ada sesi Q&A tetap ada. Nanti untuk teman-teman siapkan pertanyaannya. Mungkin buat teman-teman yang mau menyaksikan dari awal sampai akhir boleh disiapin dulu pertanyaannya. Nanti ditanya di sesi Q&A itu juga boleh. Dan kali ini kayaknya aku nggak bakalan nerima pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke DM atau ke chat pribadi karena aku mau kalian nanya langsung. Aku nggak bakal terima dan aku nggak bakal ngasihkan ke Miss Adisti. Jadi kalian harus nanya langsung. Dan jangan lupa nanti kalian absen ketika ada di-share link absensi. Dan untuk teman-teman yang belum follow Instagramnya Best Partner Education dan Bansa Foundation, teman-teman boleh follow dari sekarang. Di Instagram kita biasanya kita bakal share tentang informasi kampus-kampus, kemudian juga tentang informasi beasiswa, informasi bekerja di luar negeri, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman nggak rugi banget kalau misalkan udah follow Instagram kita. Kita juga ada loh di channel WhatsApp. Teman-teman bisa follow channel WhatsApp kita, Bansa Foundation. Kemudian ada channel khusus PTI Akademik Indonesia. Kemudian juga ada channel Best Partner Education. Di channel berita ini teman-teman bisa dapetin informasi terupdate dari kampusnya langsung dan informasi-informasi terkini tentang PTI akademik. Jadi teman-teman harus banget follow ikutin channel kita dan juga untuk teman-teman yang nanti mau misalkan konsultasi lebih lanjut ke Best Partner Education, teman-teman bisa hubungin salah satu konsultan kita. Kita tuh ada di 4 cabang di 4 kota di Indonesia, yakni ada di Pontianak, Bali, Jambi, Singkawang. Ini nomornya udah aku drop chat. Teman-teman bisa hubungin salah satunya aja. Dan ingat jangan double chat ya, karena teman-teman nanti takutnya akan apa ya, akan bingung sendiri untuk ngulang-ngulang permasalahan yang teman-teman mau tanyain Hmm. gitu. Oke deh kalau gitu tanpa membuang waktu lagi, aku akan serahin semuanya ke Miss Adisti untuk jelasin gimana sih HTMI buat teman-teman yang udah penasaran banget nih. Karena ini kayaknya webinar ini udah lama banget dipengenin sama orang-orang, tapi karena aku kayak nanti dulu kita mau persiapin dan mau jadwalin karena kemarin kan udah ada yang kampus lainnya ya. Jadi aku pending dulu dan kebetulan pas banget nih di Desember tadi katanya kan Januari ya intake-nya. Miss, benar gak? Januari. Januari. Nah, bisa teman-teman sambil persiapan juga, sambil nanya-nanya secara langsung. Oke deh, kalau gitu dipersilahkan oleh Miss Adisti untuk menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih, Bila. Oke, jadi nama saya Adisti, tadi udah disebutin juga sama Nabila. Jadi kayaknya perkenalannya persingkat aja. Aku langsung share aja dan kasih informasi ya, karena udah jam 10.15 juga gitu kan. Oke, wait. Oke, share soundnya. Udah kelihatan belum? Udah. Oke, oke. Oke, jadi eh, sekali lagi saya dari HTMI. HTMI ini Hotel and Tourism Management Institution Switzerland. Kita lokasinya adanya di Switzerland.
Nama kotanya Sorenberg. Sorenberg ini bagian dari Lucerne. Yang terkenal sih sebenarnya kota besarnya ya, negara bagiannya yaitu Lucerne. Sama halnya seperti Jakarta ada Depoknya gitu. Nah, sama aja. Jadi Lucerne dia ada Sorenberg dan ada yang lain gitu. Kita adanya di Sorenberg. Sorenberg ini wait, kok ini nggak bisa di next? Wait, sebentar ya. Oke, Sorenberg ini bentukan kampusnya. Sorenberg adalah Biosphere City by UNESCO. Apa sih Biosphere City by UNESCO itu? Jadi Biosphere di sini di mana antara kita manusianya dengan alam itu balance ya. Jadi lifestyle di sana seperti itu. Dan di dan di Sorenberg itu kita lebih banyak seperti kayak hiking resort ataupun skiing resort gitu. Karena kan Lucerne ini terkenal sebagai kota turis ya kalau di Switzerland gitu. Nah, ini kampusnya kita. Karena kita Hotel and Tourism Management Institution, jadi otomatis facility kita lebih banyak dan sistem mengajar kita adalah 80%-nya hands-on ya. Facility-nya apa aja sih? Kita di sini ada 2 kampus, ini main kampusnya. Lantai atas itu adalah dormitory. Lantai bawahnya itu semuanya fasilitas. Ada front office, ada lounge yang di front office. Jadi bentukannya seperti kayak masuk ke hotel ya. Lalu juga ada ada lab-nya, ada ruangan komputernya, ada library-nya. Kita ada restoran. Restoran kita ada dua tipe, satu yang fine dine restoran dan yang satunya yang buffet restoran, all you can eat. Jadi nanti di sana juga student-student kita belajar mengenai tentang kalau sistem restorannya fine dine seperti apa, kalau misalkan yang all you can eat seperti apa flow-nya dan lain-lain, baik bentukan kasir, baik floor maupun baik kitchen-nya, itu semuanya ada. Dapur kita ada 2 yang besar dan ada 1 yang kecil. 2 yang besar itu satu untuk hot kitchen, yang satu untuk pastry and baking, sedangkan yang kecil ini mereka tempat proses ingredient makanan secara halal. Ya, jadi di kita ini karena studentnya kita nationality-nya banyak. Bahkan ada yang dari negara Muslim country, nggak cuma Indonesia, tapi seperti Malaysia, seperti Middle East, beberapa negara di Middle East, kita ada student dari sana. Jadi kita friendly dengan semua religion gitu loh. Kita ada musolahnya. Kalau misalkan student-student kita ada yang in fasting month dalam masa bulan puasa, itu mereka tidak akan dapat makan pagi, tapi mereka lebih dapat sahur dan waktu buka gitu. Itu semuanya ada. Timingnya ngikutin timing sana. Yang biasanya student suka ngeluhnya adalah puasanya lebih lama gitu. Ya, aku juga nggak ngerti ngitungnya gimana. Tapi ternyata kebanding di Indonesia atau di Asia, puasa di sana lebih lama gitu. Kebanyakan student-student ngomong gitu. Gitu. Itu semua ada di sini. Lalu kita ada indoor pool, swimming pool, laundry room, gym room, bar and lounge. Ini semuanya ada di sini. Ya, aku kasih lihat sedikit videonya ya. Welcome to HTMI, where we are more than a world-leading hospitality institute. Where all the cultures from around the world unite to become the HTMI family. Welcome to Sorenberg, where HTMI meets the great outdoors. Where we deliver the perfect blend of professionalism and the elegant art of showmanship. Where we will introduce you to Swiss, European and international culinary arts, as well as the wonderful world of baking and pastry. Best wishes and great dishes. Hier lernt und versteht man die Muttersprache vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen in einem deutschsprachigen Schweizer Umfeld. Where we will welcome you to our HTMI family, and Zürnberg becomes your home away from home.
where all your learnings will give you access to our global network of international hospitality employers. Where one of the key pillars of learning is through our academic research center. Here you will expand your knowledge on the exciting world of international tourism and destination marketing. Where we immerse you into the wonderful world of practical events management. And as I always like to say, life at HTMI is an event. Live it, love it. Oke, jadi itu tadi sedikit tentang kegiatan student di sekolah seperti apa, staff-staff pengajarnya seperti apa aja adanya, siapa aja seperti itu ya. Lalu juga ada student-student excursion, student-student dari program yang selain dari si hospitality management seperti itu. Ini next-nya. Kenapa sih kalau kita ngomong hospitality itu pasti orang berpikirnya pertama kali ya, tidak hanya untuk sekolah, tapi juga untuk kayak hospitality, kiblatnya itu pasti langsung Switzerland. Itu kenapa? Itu kan pasti ada sejarahnya ya. Jadi, di tahun 1883, ada satu orang namanya Johannes Braun, dia sebenarnya orang Austria, tapi dia pindah ke Switzerland karena dia lihat dia dan keluarganya ini lebih bisa membangun opportunity penghasilan atau bisnis itu kalau di Switzerland saat itu. Tidak dijelaskan karena faktor apa dia berpikir seperti itu gitu ya, karena ini hanya birthplace of hospitality-nya aja. Jadi pertama kali dia bikin adalah dia beli sebidang tanah gitulah, nggak tahu berapa besar, dia bikin hotel, saat itu namanya Baur Hotel atau Hotel of Bohr gitu ya, pakai namanya dia Johannes Baur kan. Nah, ini hotel pertamanya. Pada saat itu, di 1883, hotel ini runningnya, sistemnya itu sudah seperti St. Regis saat ini. Mereka punya butler, mereka servingnya itu benar-benar taking care of, jadi tidak ada yang namanya self-service, semuanya serba diambilin, diangkat, seperti itu ya. Fine dine restoran pertama kali juga mulai di hotel ini. Jadi, Grand Palace Hotel sistem pertama kali di dunia dari hotel ini. Dan pada saat itu mereka punya customer itu tidak hanya businessman, tidak hanya let's say kalau sekarang kan ada dia orang terkaya di Kalimantan Barat, dia artis terkenal seperti itu ya. Kalau pada saat itu kebanyakan yang bisa masuk ke hotel ini bahkan artisnya juga artis nggak kebanyakan gitu ya, hanya tertentu dan orang-orang kerajaan. Itu. Jadi yang memberikan testimoni saat itu semuanya orang kerajaan gitu ya. Mereka butuh keamanannya juga kan kayak yang proteknya tuh mesti yang lebih seperti itu. Nah, ya ini pertama kalinya itu di tahun 1883. Saat ini hotelnya masih ada nggak? Masih. Di tahun 1944 mereka itu di 1944 hotel ini berubah nama menjadi Baur Savoy hotel gitu namanya. Jadi ada Savoy-nya. Di 2023 kemarin hotel tersebut dibeli atau diambil alih oleh Mandarin Group. Jadi berubah namanya Mandarin Oriental Savoy Hotel kalau nggak salah, Zurich seperti itu. Jadi baru 1 tahun dibeli sama dia. Tapi ada satu hotelnya Baur yang masih ada. Jadi di tahun 1841 dia bikin satu hotel lagi namanya Bor Oleg. Sampai dengan detik ini hotel itu masih ada dan sampai dengan detik ini student-student HTMI banyak yang internship di sana. Nanti saya kasih lihat fotonya. Di belakang ada ya. Jadi seperti itu. Sistem perhotelan pertama kali adanya di Switzerland
Mereka trial and error di sana pertama kali juga. The Grand Palace Hotel pertama kali pun adanya di Switzerland. Maka dari itu, Switzerland ini terkenal dengan service sektornya, seperti perbankan, hospitality, seperti itu ya. Dan kenapa sih harus tadi hospitality atau services business? Karena ini sebenarnya, dari semua study yang kita jalanin, in the end yang kita butuhkan adalah vacancy job, betul nggak? Kita butuh income masuknya, itu bisa gimana? Bisa apa aja lulusan dari sini, seperti itu. Jadi, menurut WTTC, jadi kalian bisa cek di sini, nih ada websitenya ya, saya cantumin di sini. Dan saya ambil mulai dari 2003 ya, biar kelihatan perkembangan perhotelan seperti apa, walaupun sudah ada keadaan seperti lockdown, seperti COVID, dan lain-lain, itu lumayan lama loh. Itu istilahnya dunia atau perekonomian itu stagnan kurang lebih kan 3 tahun ya. Itu 2 tahun setengah lockdown-nya gitu. Maksudnya COVID dan lockdown, tapi kan pasca itu mereka mau bangkit juga kan, itu juga termasuk ada faktornya lah gitu. Di tahun 2003 itu ada 198 juta vacancies job di dunia services business sector di globally ya, di dunia. Lalu dia naik 40% di tahun 2015 ada 264 juta. Setelah kejadian dengan COVID dan lain-lain, tetap mereka naik loh 40%. Dalam waktu berapa tahun nih? 10 tahun ya. Jadi di 2025 WTTC memperkirakan menurut research-nya mereka akan ada 340 juta vacancies job di dunia untuk anak-anak atau untuk mereka-mereka yang berkarya atau bekerja di services sektor. Travel, tourism, hotel and resort, sport sector, luxurious brand, perbankan, airline, seperti itu. Jadi segala sesuatu bidang usaha yang produk utamanya adalah services atau jasa, ya. Dan ini sifatnya global, oke? Nah, ini juga yang membuat Switzerland terkenal. Kejunya, coklatnya, kayaknya sih sebagian besar kalian atau teman-teman di sini udah pada tahu ya. Mungkin sebagian kecil aja seperti ternyata Switzerland, saya juga baru tahu ini nih beberapa bulan yang lalu sebenarnya, dari mulai Agustus itu saya baru ngerti kalau Switzerland itu ternyata ada varian anjing. Ada 4 sebenarnya, tapi saya nggak hafal namanya. Saya hanya hafal satu namanya karena itu yang paling mudah, namanya Nossenbom. Nossenbom, maksudnya variannya Nossenbom. Kalau yang lain-lain kan ada yang Golden Retriever lah, ada apa gitu. Nah, anjingnya mereka ini ternyata 4-4-nya itu tracking dog. Kalau Husky atau Malamute itu kan dia lebih ke Alaskan ya, untuk yang ski, untuk narik orang gitu kan, kalau mereka mau transportasi di salju. Tapi kalau Swiss punya breed, itu mereka untuk trekking. Karena si pegunungan Alpennya, mereka harus jalan melalui pegunungan Alpen dan lain-lain, kebanyakan tuh nyasar ternyata, jadi hanya anjing ini yang bisa bantu gitu. Saya juga baru dengar dan saya tidak pernah menemukan ini di luar Swiss, atau mungkin ada tapi persentasenya sedikit kali, saya juga nggak ngerti juga tuh gitu. Kalau untuk sapinya Holstein cow udah orang juga semua juga udah pada tahu, kebanyakan kayak apa namanya, orang-orang semua itu tentang si susunya dia, karena kan cheese-nya juga lumayan terkenal ya gitu. Perbatasannya Swiss itu nggak besar, Swiss itu kecil, paling segede Bali gitu. Swiss gitu. Mungkin lebih kecil dari Bali. Aku sih lebih percaya dia lebih kecil lagi dari Bali ya. Jadi perbatasannya kita ini ada berbatasan dengan Prancis, dengan Italia, dengan Jerman, dan dengan Austria. Yang paling besar itu perbatasan dengan Jerman. Jadi ini kan ada tulisan Sorenberg nih. Jadi tarik garisnya yang melintang rata sama Sorenberg ke atas, itu tuh Jerman part. Mereka di situ ada 3 bahasa yang beredar, bahasa Jerman, bahasa bahasa Jerman, bahasa Swiss German, itu Swiss dialect, dan ada Inggris. Nah, kalau untuk French part, kan kecil tuh di bawah. Italian part juga kecil di sebelah kanan gitu ya. Nah, itu di situ mereka bisa bahasa Jerman, bisa Swiss German, bisa Italia, dan bisa Inggris. Sama halnya seperti Prancis. Kalau Austria dan Vienna, mereka bahasanya mereka adalah si Swiss German,
Inggris gitu. Jadi Sorenberg HTMI masuknya ke German part ya. Untuk student-studentnya kita itu pertama kali dia datang ke Swiss itu pasti ada free airport pickup. Jadi kamu nggak perlulah naik kereta atau naik taksi sendiri sampai ke Sorenberg, sampai ke Lucerne. Karena di sana Flughafen itu cuma ada di Zurich dan ada di Geneva gitu. Jadi airport itu cuma ada di Zurich dan di Geneva. Airport utama internasional itu adanya di Zurich. Geneva itu kenapa ada airport? Karena mereka pusatnya PBB di situ. Jadi lebih gampang untuk mereka daripada mereka harus landing di Zurich dan traveling by car atau by train ke Geneva. Itu aja sih perbedaannya gitu ya. Kalau untuk komersial biasa gitu kebanyakan sih pasti di Zurich. Oke. Untuk student ini pasti free, tapi kalau misalkan ada keluarga yang mau ikut antar atau bagaimana, itu tolong di make sure lagi ke kita ya, gitu. Jadi kita bisa cek lagi gimananya. Yang pasti nggak free. Yang free itu hanya untuk studentnya, gitu ya. Oke. Indonesia nih butuh tahu tentang international recognition ya. Ada 3 di sini. Kita ada accreditation. Accreditation sih harus ya. Di sekolah manapun, institusi manapun yang namanya accreditation tuh harus. Partnering university and then international recognition. International recognition-nya adalah CQS ranking. QS ranking kita ada 2. Satu yang global employment, yang satu yang akademik gitu. Ranking akademik kita top 25 untuk si institution hospitality management. Kalau untuk global employment di QS rank ini adalah student-student kita ini setelah lulus, setelah mereka graduate baik dari S1 atau S2-nya kita, bachelor or master degree-nya kita, dalam waktu kurun 3 bulan mereka bisa dapat secure job. Itu berapa banyak. Nah, ini rankingnya di situ. Kita di ranking di top 13, kita di ranking 13 ya. Kita juga recognized by World Association of Chef Societies. Ini lebih untuk culinary and pastry and baking. Kalau untuk culinary and pastry and baking, dunia kerja atau dunia profesional mereka nggak gitu pentingin tentang masalah ranking sekolahnya bagaimana. Itu enggak. Yang mereka butuh tahu kamu di-recognize secara internasional sama siapa. Itu seperti halnya kalau di Indonesia, anak-anak kedokteran itu harus terdaftar sama ID. Kalau tidak terdaftar sama ID, mereka nggak bisa cari kerja. Sama halnya seperti itu. Anak-anak lulusan dari pastry or baking or culinary, itu semua harus recognized by World Association of Chef Societies, at least institusinya. Kenapa? Karena itu yang membantu mereka nanti untuk berkarya tidak hanya di Asia, tapi juga di negara-negara dan di benua-benua lain. Seperti itu ya. Lalu kita juga Institute of Hospitality Accredited. BAC ini British Academy. British Accredited College gitu ya. Jadi karena partnering university-nya kita itu dari UK. Untuk bachelor degree, kita punya partner university adalah Ulster University, yang which is dia punya hospitality management dan saudara-saudaranya itu ranking 2 di UK. Lalu Edinburgh Napier University untuk master degree, di mana mereka juga top 5 di UK untuk research. Ya. Accreditation-nya kita itu ada yang by Swiss untuk private school register. Kita ini termasuk private school, bukannya public school. Kalau public school di Eropa, mereka kendaknya tidak ada yang dalam bahasa Inggris. Mereka pasti kendak dalam bahasa ibunya mereka sendiri gitu ya. Dan itu which is lebih susah lagi untuk belajar bahasanya. Lalu ada Eduqua. Kalau Eduqua ini dia untuk academic evaluation-nya, sedangkan kalau SQS atau Swiss Association for Quality and Management System, ini lebih untuk ke manajemen sekolahnya, lalu guru-guru atau lecture-lecture di institusi tersebut, seperti itu. Itu evaluation-nya. Ya. Oke. Ini. Jadi bachelor-nya kita itu 3 tahun, bukan 4 tahun ya. Jadi tahun pertamanya ini dari diploma dulu, tahun keduanya higher diploma, lalu tahun ketiganya bachelor. Yang merah ini apa? Certificate in International Hotel and Tourism Operation. Nah, ini seperti foundation.
Kalau kalian lulusan SMA grade 12, kelas 12 gitu ya, itu langsung masuknya ke diploma. Jadi S1-nya 3 tahun. Yang ada foundation itu biasanya special case. Gitu. Jadi ya itu nggak usah dilihat lah ya, jarang sekali terjadi. Kita punya bachelor itu double degree atau dual degree. Maksudnya gimana? Jadi tahun pertama dan kedua itu kalian akan belajar semuanya tentang yang tertera di sini. Baik itu hospitality business, management, tourism, marketing, HR, semuanya. Tapi di tahun ketiga kalian boleh memilih kalian mau fokusnya di bidang yang apa. Gitu. Itu double degree-nya di situ ya. Jadinya nanti kalian punya title adalah Bachelor of Science with Honors, yang which is sebenarnya yang namanya honors harusnya 4 tahun. Di mana-mana honors itu 4 tahun untuk S1. Tapi di kita bisa fast track hanya 3 tahun. Oke? Ya, seperti itu. Oke. Jadi sistem mengajarnya di kita 1 tahun ada 2 semester, 1 semester 6 bulan, dan semester ganjil seperti 1, 3, 5 itu kalian akan theoretical ataupun practical itu di kampus. Kita punya practical kurang lebih 80% ya, gitu. Semuanya serba di kampus, lalu di semester genap seperti semester 2, 4, dan 6 itu kalian akan ada paid internship di Switzerland or worldwide selama 4-6 bulan. Saya selalu encourage student-student saya atau mereka-mereka yang tertarik untuk kuliah ke Swiss, kalau internship 2 tahun pertama atau kalau bisa 3 tahun sekaligus itu di Swiss aja. Nggak usah di tempat lain kalau internship. Kenapa? Sebenarnya bukannya vakansinya susah ya, bukan. Tapi sampai detik ini Switzerland itu masih the highest paid internship in the world. Gitu. Kita 1 bulan itu gaji bisa terima 2.400 Swiss franc. Yang 1 Swiss franc-nya itu kisaran dari 18.000 sampai dengan 18.200. Ya. Jadi memang kita paling tinggi di dunia untuk paid internship. Gitu. Ya itulah gitu. Dan banyak juga resort di Swiss itu yang kasih tempat tinggal. Gitu, itu ada studentku yang Desember ini internship itu dia dapat tempat tinggal, anak LPDP ada, dia baru mulai nih tahun pertamanya, dia ngambil master 2 tahun kan, nah ini tahun pertamanya dia lagi internship gitu, harusnya sih tanggal 28 dia mulai gitu, di kotanya beda ya, bukan di Sorenberg gitu, di Davos dia, nanti saya kasih lihat hotelnya di mana, itu hotel rebutan sebenarnya gitu, dia dapat jarang-jarang. Pelajarannya apa aja, Kak? Pelajarannya ini, semuanya. Tahun pertama ada research method. Research method itu selalu ya, karena memang kita punya research center. Gitu. Kita akan ngajarin research dari bachelor degree. Bukan berarti kalian harus bikin tesis atau kalian ada skripsi di tahun di bachelor degree, bukan. Tapi yang namanya research method, begitu kita terjun ke dunia profesional, di pekerjaan apapun, even di sales atau di marketing atau di apapun, itu kalian butuh untuk yang namanya market research atau data research, sedikit banyak. That's why kenapa perbedaannya HTMI dengan sekolah-sekolah lain atau institusi lain adalah di sini. Kita tetap menyisipkan research method itu supaya ini bisa dipakai. Gitu ya, pada saat kamu terjun ke dunia profesional. Gitu. Nanti kalau misalkan butuh ini lebih jelas, itu kalian bisa lihat di web, atau kalian bisa minta sama best partner juga punya kok. Ya. Untuk postgraduate atau master degree, jadi master degree-nya kita hanya 1 tahun sebenarnya. Master degree-nya kita ada 2. Ada yang double degree, master degree of science, dan MBA. Ada yang hanya MBA aja. Dan ada 1 lagi, ini sebenarnya add-on ya, ini optional, itu 1 tahun lagi untuk anak-anak master degree, disertasi. Dissertation itu research seperti anak S3, tapi levelnya lebih rendah lah. Kalau anak S3 kan dia research-nya yang benar-benar harus bikin teori sendiri kan. Kalau ini research-nya masih bisa kayak ngelihat dari research-nya orang atau bagaimana gitu. Dan semua dissertation-nya student kita itu go publish in journal ya, namanya Scopus Journal. Gitu, kalian bisa cari, itu biasanya yang dissertation-nya atau hasil research-nya bisa dipublish di situ,
rata-rata tuh anak PhD sih, anak doktorat atau anak S3 sebenarnya. Tapi di kita, di HTMI, student master kita sudah bisa go publish untuk dia punya dissertation. Ya, itu optional, that's why kenapa nggak dimasukin di sini gitu. Untuk master degree yang tadi saya bilang kita hanya 1 tahun, baik MBA aja maupun double degree Master of Science and MBA itu 1 tahun. Tapi dengan catatan S1-nya, maksudnya student-studentnya ini sudah punya S1, ya sudah secure bachelor degree yang pertama. Yang kedua, pelajaran waktu dia di bachelor degree atau program dia atau jurusan dia di bachelor degree itu sejalan dengan si masternya kita. Misalkan kamu dari bisnis atau kamu dari finance, nah kamu bisa tuh langsung masuk ke MBA-nya atau double degree MBA MSc, itu bisa. Tapi kalau misalkan dia dari komputer gitu ya, dari pemrogramming S1-nya atau dari desain, dia mau ganti karir dia ke hospitality, kan dia tidak ada basic sama sekali gitu ya tentang bisnisnya, tentang apa tidak ada, dia harus melalui si postgraduate diploma di tahun pertamanya. Baru boleh ngambil masternya di tahun kedua gitu. Ya, jadi ini kita lihat lagi case by case. Dan Indonesia ini kan kadang ada universitas yang ngasih atau yang bilang kalau diploma 4 ini setara dengan S1 ya. Nah, ini kita juga lihat case by case ya. Kita lihat case by case-nya dari pelajarannya kamu yang di D4 ini dapatnya apa aja. Ya, karena itu di dunia internasional D4 itu tidak setara dengan bachelor degree. D4 itu setara dengan higher diploma. Sedangkan D3 itu setara dengan diploma, gitu. Oke? Kalau ada pertanyaan, silahkan angkat tangan aja langsung, nggak apa-apa, atau mau di chat juga boleh, nggak apa-apa. Oke, program selanjutnya kita ada culinary dan kita ada pastry and baking. Ya. Oh. Ini aku kasih lihat videonya sedikit. Kita langsung masuk aja ya, pelajarannya apa aja sih kalau anak-anak culinary atau anak-anak pastry and baking gitu ya. Nah, jadi ini ada 2 program berbeda. Satu ini kita lihat si kulinerinya dulu. Kulineri kita S1 2 tahun. Oke. Tetap ya, kita Bachelor of Science. Kenapa? Karena kalian tetap akan dapat yang namanya method research atau research method gitu. Itu tetap kalian akan dapat di situ. Jadi, kita 80% hands-on. Pelajarannya kelihatan di sini. Di tahun pertama, kalian akan belajar semuanya nih. Culinary recipe development. Jadi, kalau misalkan nih, kita kan punya basic resep gitu. Kita kan pasti dikasih basic resep. Tapi itu cuman basic. Kalian diajarin gimana caranya develop itu resep gitu. Resep-resep dasar ini hanya resep dasar. Kalau kalian pengen bikin itu jadi makanan sehat, bisa. Tandanya ingredients-nya ada yang harus diganti. Itu kalian belajar. Di HTMI, walaupun tidak tertera di sini, tapi nutrients atau nutrisi itu akan tetap ada, akan selalu attach di segala sesuatu yang dikonsumsi sama manusia, intinya gitu. Dari food and safety and hygiene, ini kan yang namanya restoran, apalagi di dunia barat gitu, nggak kayak di kita gitu, ada rambut sedikit, oh ya udah tinggal diangkat gitu. Kalau di sana ada rambut, mereka tutup restorannya kayak gitu. Bedanya tuh itu gitu. Sampah itu juga beda. Cara ngebuang sampahnya bagaimana gitu tuh itu lain deh. Equipment-nya harus gimana, dapur besar itu bersihinnya gimana, itu tuh beda banget sama kita yang di Asia gitu ya. Nanti kalian akan mengalami, apalagi kalau yang
SMA-nya tuh SMK gitu, tata boga atau apa gitu, kalian akan ngalamin deh. Oh, ternyata tuh ini tuh begini ya. Oh, ternyata ini tuh crucialnya gini ya. Itu kalian akan ada di situ gitu. Dan ini sudah dibagi-bagi ya. Kalau misalkan perdagingan itu ada di meat, fish, seafood, poultry gitu. Itu ada di situ. Di sini biasanya nih ada pertanyaan nih dari anak-anak yang muslim. Di sini daging itu termasuk sama pork nggak gitu ya, termasuk sama sapi pendek nggak? Itu termasuk. Yang namanya kulineri itu tetap harus ngolah ya. Kalau untuk nyicipin, enggak gitu. Tapi untuk ngolah, motong, blender dan lain-lain gitu ya, ground itu harus gitu. Masaknya itu harus. Harus belajar, kamu harus tahu resepnya, harus tahu semuanya. Tapi kalau untuk nyicipin setelah dia matang, oh enggak harus. Kita ada fleksibilitas gitu. Ya. Even di dunia perhotelan di sana 10 tahun yang lalu di dunia perhotelan, don't get offended, jangan tersinggung karena ini saya hanya memaparkan apa yang terjadi gitu waktu itu. 10-15 tahun yang lalu biasanya, bukan biasanya sih, memang itu international regulation di luar dari negara Asia atau di luar dari negara Muslim ya, front office staff itu harus nggak boleh pakai hijab. Kalau sekarang nggak ada masalah dengan pakai hijab karena sekarang hijab itu kan cantik-cantik ya. Hijab itu tidak yang lebar, itu nggak ada yang dia tuh yang bener, yang apa yang rapet, yang rapi gitu kan, yang indah dilihat. Nah, sama mereka sekarang mereka oke. Student-student LPDP ku yang perempuan, yang wanita itu kebanyakan pakai hijab. Dan mereka dapat front office dan mereka happy, mereka fine. Jadi hospitality atau services sektor industri adalah applied study, applied industry. Mereka akan terus bergerak mengikuti zaman, ya. Jadi jangan takut, jangan gimana-gimana. Kalau kalian ada kekhawatiran, tolong dikemukakan aja ke kita, nanti kita bisa sharing gitu, ya. Lalu untuk tahun keduanya ini kebanyakan lebih ke konsep, production sama manajemen, communication, ya. Jadi ini lebih ke bisnisnya dan lain-lain. Oke, dia benar-benar hands-on 95% itu di tahun pertama. Di tahun kedua itu hands-on-nya paling juga 40-50%, ya. Ini untuk baking and pastry, sama S1-nya kita 2 tahun, Bachelor of Science. Sekali lagi, yang dipelajarin apa aja, ini tertera di sini, gitu. Jadi kalian ada, ini lebih seru lagi nih, karena kalau kitchen, sebenarnya tekniknya tuh kita bisa pelajarin baik dari YouTube, baik dari ngeliat kebiasaan chefnya nanti di kelas seperti apa, gitu ya. Sedangkan kalau misalkan baking and pastry, Indonesia punya baking and pastry itu kan semuanya bisa dibilang sedikit banyak masih ada yang pakai filling, ya nggak? Sedangkan kalau baking and pastry sebenarnya nggak bisa kayak kitchen yang bisa pakai filling. Ngasih garam, oh ini aja deh, karena biasanya beda brand, garam itu asinnya lainnya beda, gitu. Tapi kalau misalkan di baking and pastry nggak bisa, mereka harus precise. Kebanyakan resep asli itu mereka nggak pakai gram, mereka pakainya percentage, perbandingan. Seperti kita ngomong roti. Kalau di sini ada yang pernah kursus tentang roti atau memang lagi SMK-nya baking and pastry, pasti ngerti yang saya omongin. Seperti misalkan kita ngomong roti. Roti yang pakai gram itu atau pakai kilogram itu biasanya hanya tepungnya. Gitu. Dia bilang, resep roti tepung 1 kilo, nanti dia akan bagi cairannya berapa persen. Fatnya berapa persen. Seperti itu, ya. Nah, itu nanti bisa diganti-ganti. Ini, misalkan, itu adalah resep roti manis, gitu. Itu hanya roti manis aja. Bukan roti coklat, bukan roti keju, gitu. Kalau misalkan rotinya itu di adonannya mau ditambahin keju, tandanya harus ada yang disubstitute. Dikuranginnya dari apa? Dikurangin dari fat kah? Dikurangin dari lemak kah? Atau dari cairan kah? Atau dari tepungnya yang dikurangin, ya, kayak gitu-gitu. Nanti kalian akan menemukan di situ. Kalian juga akan belajar yang namanya coklat, jelly. Jelly itu bisa dibikin permen, bisa dibikin apa, itu ada di situ. Candy juga kalian akan belajar. Ya, semuanya lengkap di sini. Seru sih kalau aku bilang. Dan dia 80% hands on. Gitu. Sama halnya untuk tahun keduanya, hands-on-nya nggak banyak di sini, paling juga 40-50%. Sisanya nih lebih belajar tentang konsepnya kayak gimana gitu. Jadi anak kitchen dengan anak pastry and baking tahun keduanya itu pelajarannya sama. Yang membedakan itu di tahun pertama, hands-on-nya yang lain, ya.
Internship. Internship ini bisa dilihat sekilas. Global partnernya kita dari hotel-hotel. Ya, ini nggak semua masuk sini sih, tapi brand-brand besar itu masuk sini. Ya. Oke. Di sana salary-nya rata-rata 2.400. Ini rata-rata, tapi kan kalian kadang bisa dapat overtime, misalkan diminta tolong untuk overtime, ya tandanya lebih dari itu bayarannya gitu ya. Ada yang bisa dapat 2.500, jadi itu tergantung sih. Yang pasti dapat itu 2.400. Ini before tax. Tax di sana antaranya 250 sampai 300 franc. Oke. Dan ini exclude tips. Ini di luar dari tips gitu. Tips di sana biasanya 10% dari total tagihan. Ya, biasanya gitu. Ada yang bisa kasih lebih, tergantung gimana kita taking care customer kita aja, biasa gitu. Ya. Untuk kalau semisalkan ada hotel yang nggak ngasih tempat tinggal, itu tandanya tempat tinggal, makan, transport itu 1 bulannya antara 700 sampai 1.000 franc. Jadi, dari penghasilan ini kalian masih bisa simpen 1.000 sampai 1.500 franc. Di luar dari tips, ya. Nah, nih yang tadi skemanya. Internship-nya kita ini sifatnya bagaimana? Internship-nya kita ini sifatnya granted. Granted dalam artian kita kasih kalian chance untuk memilih dulu berdasarkan preference-nya kalian, kepengennya kalian. Kalian kepengen kayak misalkan saya maunya di resort, saya maunya tempat yang ada tempat tinggalnya, saya maunya yang begini begitu. Nah, itu kalian coba dulu. Kalau semisalkan waktunya udah deket tapi kalian belum dapet, maka sifatnya itu akan dikasih mau nggak mau gitu, ya. Nah, ini kita ada career center di kampus. Biasanya career center itu akan invite kalian, ya, akan invite kalian untuk one-on-one career discussion for your future path gitu. Dan mereka akan minta kamu untuk persiapkan CV. Kenapa? Karena CV itu akan di-build sama mereka, dibantu. Gimana sih bikin CV, cover letter yang menarik supaya kalian di-invite untuk interview. Lalu gimana sih kalian untuk build your profile di LinkedIn secara profesional tapi juga menarik gitu ya. Nah, itu semua mereka akan guide kalian. Kita ada graduation placement. Graduation placement biasanya ini untuk mereka-mereka alma mater. Mereka yang sudah lulus dari HTMI, ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun, seperti itu. Mereka pengen change career, maksudnya mereka pengen change division, atau mereka pengen cari kerjaan yang baru, mereka boleh menggunakan service-nya si Career Center. Dan itu sudah free of charge, memang untuk HTMI community gitu ya. Dan 1 tahun mereka ini punya 2 annual event di first half and the second half of the year gitu. Di sini eventnya kita akan invite semua partner-partner ininya kita, partner-partner company-nya kita untuk kirim representatifnya, dan di situ student-student kita atau kalian ini bisa networking. Baik bisa coba untuk masukin CV untuk internship ataupun untuk graduate placement. Jadi setelah kalian udah mau lulus and then kalian pengen coba kerja di sana, di Eropa, walaupun bukan di Swiss ya, itu juga ada gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang nih, yang di paling kanan atas itu namanya Savoy Bour and Ville. Cuman sekarang udah dibeli, dari tahun 2023 itu sudah dibeli sama si Mandarin Oriental. Jadi namanya udah beralih jadi Mandarin Oriental Savoy and Ville. Gitu. Bisa dicek kok itu. Adanya di Zurich hotelnya. Oke. Nah, Swiss Touches. Jadi kalau Swiss Touches Hotel and Resort itu punyanya HTMI. Jadi ownernya HTMI, sebelum punya HTMI itu sebenarnya mereka punyanya Swiss Touches. Kita ada di Eropa, kita ada di Asia juga gitu hotel-hotelnya. Dan hotelnya kebanyakan resort ataupun 5-star hotel and above. Ya. Gitu. Grand Palace ini termasuk yang Grand Palace yang ini di Nanjing. Ini di China yang di Nanjing. Ada 2 tower gitu, gede banget. Dan tema gitu, maksudnya kamar-kamarnya tuh kadang satu sama yang lain beda tema, ada tim gitu loh. Anak Bali pasti ngerti nih kalau ngelihat ini. Ini untuk J1 visa.
kita nggak bisa bantu J1 visanya, tapi maksudnya anak-anak HTMI yang sudah sampai higher diploma atau tahun kedua atau di S1 itu kayaknya tuh bisa dikasih recommendation letter atau memang dikasih J1 itu kan butuh butuh setauku ya, tapi aku nggak tahu juga kalau ada perubahan. Dia itu kan butuh kayak recommendation letter dari tempat mereka kuliah tuh gitu. Nah, itu setelah higher education, higher diploma lulus ataupun S1 lulus itu baru kita bisa issue itu untuk anak-anak daftar si J1 visa di Amerika 1 tahun kan. Internship ya. Sebenarnya kalau di Swiss itu ada namanya yang profesional, itu malah 18 bulan, 1,5 tahun gitu. Caranya gimana? Caranya gini, itu jatuhnya kan training yang profesional dan dia hanya open di Asia itu hanya untuk anak Indonesia dan anak Filipina. Jadi negara lain nggak bisa. Tandanya chance-nya kamu lebih besar gitu. Dan hanya 18 bulan. Di saat US itu 1 tahun, hanya 1 tahun, kita 18 bulan. Tapi salah satu syaratnya, kalian harus secure dulu si training job-nya atau si internship-nya. Gajinya lebih besar daripada internship pada saat kalian masih student ya, itu beda gajinya. Kalau yang professional visa, gajinya itu sudah UMR. UMR di Swiss itu kurang lebih kenanya 4.400 sampai 5.100. Range-nya UMR gitu. Ya. Jadi bisa dibilang hampir 2 kali lipat ya, 2 kali lipat lah gitu daripada waktu kalian internship dari kampus gitu, ya. Nah, itu kalian harus secure kebanyakan. Jadi student Indonesia aku sudah ada beberapa yang dapat, ada juga yang orang Bali yang dapat. Kalau memang kalian sudah kuliah dan kalian tertarik untuk itu, aku bisa bikinin kayak webinar gini lagi dengan si yang sudah dapat sekarang malah lagi kerja di sana gitu kan ya. Itu jadi mereka dia bisa kayak guide kalian gimana sih prosesnya gitu. Kalau yang saya ngobrol sama dia namanya Diki, kalau saya ngobrol sama Diki cerita, jadi dia itu bikinnya di sana visanya. Padahal di website imigrasi Swiss itu bikinnya harus di Indonesia, tapi ternyata ini dua keadaan yang berbeda. Kalau memang misalkan di sana dari tahun pertama kita sudah internship, tempatnya udah cocok dan lain-lain. Tahun kedua secure lagi di situ. Jadi benar-benar bikin networking sama supervisornya kalian waktu di sana. And then begitu di tahun ketiga ngambil internship di situ lagi, tinggal ngomong sama si supervisornya. Kalian ikut program yang profesional visa nggak? Kalau memang ikut, minta recommendation letter dari dia untuk kalau kamu dapat si visa itu kamu kerja di situ. Setelah itu dapat dari sekolah juga dapat, udah tinggal submit dan bikin di sana aja, jadi nggak usah pulang. Gitu, nambah 1,5 tahun hanya untuk kerja. Di 1,5 tahun itu untuk kerja, kalau misalkan kalian di Swiss, kamu jangan lihat Swissnya doang, Swiss itu kecil. Oke, kamu lihat tuh Eropanya. Di Eropa itu masih ada Jerman, Belanda, Denmark. Denmark itu benar-benar harus ngumpulin informasi ya, Polandia gitu-gitu ya. Denmark kerja 1 hari di saat orang 8-9 jam, dia tuh cuma 7 jam kerja. Tapi UMR-nya sama dengan negara-negara Eropa yang lain. Gitu. Ini bukannya gimana ya, tapi memang itu based on research-nya mereka. Denmark itu one of the happiest place untuk kerja dan untuk hidup. Mereka tidak butuh kalian bisa bahasa Danish, mereka hanya butuh kalian bisa bahasa Inggris. Karena ternyata di dalam Denmark sendiri pun hari-hari mereka ngomong pakai bahasa Inggris kalau sama orang asing. Tapi kalau sama-sama kayak misalkan tetangga ya dia ngomong pakai bahasa Danish. Kenapa saya tahu? Sepupu saya kebetulan nikah sama orang Denmark. Saya udah pernah ke sana. Waktu itu suaminya sepupu saya bilang gini, kamu suka nggak tinggal di sini? Saya bilang saya lebih happy tinggal di sini dibanding di Jerman atau di Swiss untuk saya waktu itu ya. Terus dia bilang gini, bawa CV nggak? Kalau bawa CV, coba aja apply karena ada beberapa perusahaan itu yang bahkan mau ngasih sponsorship. Seperti itu, gitu. Itu Denmark, gitu ya. Jadi kalian harus explore. Ada lagi yang lebih oke kebanding itu. Let's say Luxembourg. Luxembourg kecil, tapi dia punya UMR tinggi, gitu. Jadi kalau di Eropa tuh banyak banget dan visa kalian itu kan Schengen. Untuk bisa explore selama 18 bulan itu chance-nya besar banget, gitu. Ya, jadi itu benar-benar harus dilihat. Oke, untuk admission nih sekarang. Yang dibutuhkan adalah untuk sampai dengan offer letter, saya butuh paspor, scan,
application form diisi dan ditandatangan, itu pasti dibantu sama best partner. Lalu saya minta sertifikat, transkrip, dan sertifikat pendidikan terakhir, English certificate, bisa IELTS, bisa TOEFL, bisa Pearson, ya. Tapi tetap ekivalennya dengan IELTS. Untuk S1 kita butuh 5,5, untuk S2 atau master degree kita butuh 6,0, ya. Kita butuh itu. Lalu saya minta CV dan statement of purpose. Statement of purpose ini untuk regional scholarship. Indonesia ini ada scholarship up to 3.000 Swiss franc. Dilihat dari statement of purpose-nya, nanti yang menilai akademik. Itu akan kembali ke kamu di saat offer letter ini kita serahkan. Gitu. Di situ nanti tertera deh, ada dapat invoice-nya berapa. Lalu kalau dari HTMI lagi, kita punya yang namanya early bird. Early bird itu flat 3.500. Early bird itu gimana bisa dapatnya? Kalian harus membayarkan deposit itu jauh sebelum intake date. Let's say, kita tuh 1 tahun ada 4 intake. Januari, April, Agustus, Oktober. Misalkan kalian ngambil intake Oktober, tandanya di Januari atau di Februari itu deposit sudah dibayarkan. Itu saya bisa dapat yang si early bird scholarship 3.500. Untuk full scholarship kita ada di LPDP gitu ya. Jadi student LPDP kita lumayan banyak gitu. Kebanyakan mereka ngambil 2 tahun. Kenapa? Waktu aku tanya, kenapa kamu ngambil 2 tahun? Padahal kita S1-nya kan cuma 1 tahun. Mereka bilang gini, jadi kalau untuk master degree di LPDP yang bisa di cover itu sampai dengan master 2 tahun. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, selama mereka ini, jadi waktu ngambil di tahun kedua itu kan hanya disertasi tuh. Disertasi tetap ada ininya ya, tetap ada internship-nya 6 bulan. Jadi disertasi 6 bulan, internship 6 bulan, Indian 1 tahun juga gitu kan. Jadi anak-anak LPDP ini kan dapat uang saku. Uang saku kalau di Swiss itu mereka dapat 2.400 Swiss franc juga gitu. Nah, selama mereka internship, uang saku itu tetap cair. Gitu. Jadi mereka dapatnya double. That's why kenapa mereka ngambil 2 tahun gitu. Ya. Nah, ini intake yang tadi aku bilang. Oke, ini student life di sana seperti ini. Jadi ini poolnya nih, swimming pool yang tadi aku bilang yang ada di dalam kampus gitu. Kalau untuk tenis yard, tenis court itu nggak jauh dari kampus. Itu jalan kaki aja nyampe kok. Gitu. Oke. Ini excursion, jadi mereka ke pabrik coklat. Jadi ini one of the best coklat di sana, Killers. Gitu. Brandnya nggak masuk sini, si Killers. Biasanya itu brand-brand yang enak malah nggak ada di Indo. Nggak masuk aja. Terakhir itu ada Ladrak. Ladrak ini benar-benar asli dari Lucerne. 10 tahun yang lalu Ladrak itu hanya jual di Lucerne train station sama di downtown-nya Lucerne. Sekarang kemarin saya lihat itu sudah ada di airport Zurich. Tapi kalau di kota Zurich belum ada. Itu di bulan Juni ya, pertengahan tahun inilah gitu kan. 2 minggu lalu saya dengar mereka baru buka di Malaysia sama Singapura cabangnya Ladrak. Tapi kayaknya udah nggak bikin dari sana, bikinnya ya udah di Singapura, Malaysia. Cuman saya belum cobain kayak gimana gitu. Itu homemade coklat, si Ladrak itu. Oke, ini juga event. Kita tuh banyak event. Di HTMI itu ada event center, research center, lalu juga ada culinary center, seperti itu. Ya. Ini yang pakai baju hitam sebelah kanan yang namanya Diki, yang udah dapet. Nah, ini anak Bali. 70% di sini anak Bali, dan ada 4 orang yang udah dapet sih yang professional visa gitu. Jadi ya lumayan banget. Ya, ini kelasnya seperti ini. Kelasnya selalu kelas kecil, kita maksimum di 25 orang. Karena apa? Karena kita pengen lecture-nya itu sama student intimate ya. Gitu. Akomodasinya kita ada beberapa tipe, ada yang single room, jadi 1 kamar sendiri, kamar mandi di dalam, kamar mandi sharing, lalu ada yang berdua, kamar mandi dalam, kamar mandi sharing, ada yang bertiga, kamar mandi sharing, seperti itu. Kalau semisalkan kalian pengen kalau pengen yang sendiri itu daftar aja, minta, memang ada tambahan harga, jadi tuition fee-nya kita ini kan termasuk makan dan tempat tinggal selama kalian di kampus ya. Nah, untuk tempat tinggalnya itu harga yang tertera yang di tuition fee
itu yang sharing berdua, kamar mandi dalam atau kamar mandi sharing. Kalau misalkan kalian pengen yang sendiri, kamar mandi dalam atau kamar mandi sharing, itu kan ada tambahan harganya, kurang lebih itu 1.400 untuk 6 bulan. Gitu. Jadi, tapi sifatnya first come, first serve selama kamarnya masih ada. Gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang. Oke, ini restoran yang buffet, yang all you can eat. Island-nya juga dipisah ya, jadi mereka ada bar tempat bikin kopi dan teh, jus dan lain-lain. Lalu ada island kayak orang Korea gitu loh, kalau di sekolahnya lagi makan itu kan ada kayak tempat gitu island, terus banyak makanannya ngambil sendiri yang kayak gitu kan. Nah itu ada dua, yang satu yang regular proses, yang satu yang halal proses. Ada salad island-nya, ada apa yang roti-rotiannya gitu. Ada bread station, namanya bread station ya. Nah ini nih island kayak gini nih, yang besi. Oke, kalau Senin sampai Jumat dapat makan 3 kali sehari, kalau weekend brunch and dinner. Breakfastnya kita startnya itu dari jam 6, karena kelas jam 8 kan, jadi kalian ada waktu 1,5 jam untuk makan. Nah kalau di weekend, kalian pasti pengen bangunnya jam 9, jam 10 gitu, makanya kita servingnya brunch and dinner. Gitu. Oke, sampai di sini. Kalian, nah ini nih student-student kita nih, yang masih di sana. Yang ini udah pulang, alumni-nya. Gitu. Ya. Nah, ini beberapa student-student yang lulusan kita. Si Besi ini, Besi Bai ini nih orang China, bukan orang China, Besi Bai ini orang Vietnam. Dia kerja buat Chanel. Jadi, balik lagi ya, kalian nggak harus kerja di hotel. Sebelumnya dia Director of Rooms-nya Alila di Wuchen di China. Lalu saya nggak ngerti, kayaknya mungkin suaminya atau pacarnya orang China kali ya. Dia suka banget di China. Terus setelah itu dia di Chanel tapi juga di Xi'an di China juga. Gitu. Ada juga yang nih, yang bawahnya ini si Lin Nguyen, dia orang Vietnam juga. Dia tinggalnya di Lucerne, tapi dia kerja untuk Holt International Business School yang which is dia US institution. Dia institusi Amerika gitu. Jadi mereka kerjanya seperti ini, ada yang di perbankan, ada yang di HR consultant kayak gitu. Ya. Jadi tergantung dari fokusnya lagi nanti mau ngambilnya apa. Nah, ini hotel-hotel tempat student-studentnya HTMI internship. Jadi ini yang favoritnya mereka, gitu ya. Ini ada Dolder, ini Fairmont yang di Geneva, dia resort. Kalau ini resort. Ini bisnis hotel sih, ini Renaissance. St. Moritz, Bergenstock juga bisnis hotel, dia ada di Lake Lucerne. Ini hotel mahal. Kenapa? Karena pemandangannya itu Danau Lucerne. Itu yang bikin mahal. Oke, Central Plaza di Zurich. Ini dia Davos. Hotel Davos ini. Hotelnya lucu banget ya. Dia ski resort. Jadi kalian ngerti ya kenapa mereka dapat tempat tinggal. Karena dia ski resort, mereka jauh dari kota, mereka jauh dari pemukiman. Gitu. That's why kenapa student-student itu internship di sini dapat tempat tinggal. Gitu. Oke. Ini juga salah satu hotel rebutan. Kalau yang lainnya ya gini-gini sih. Ini juga hotel tua, tapi dia bukan pencetusnya si hospitality system. Uniknya dari B2 Boutique Hotel, dia punya tempat makan, dia punya restoran itu di dalam library. Jadi buku-buku itu bukan sekedar pajangan, tapi itu library. Ini Bohr Oleg, ini yang didirikan sama si Johannes Bohr, dan sampai sekarang masih punyanya keluarga Johannes Bohr, itu di tahun 1841. Ini dia hotelnya. Gitu. Nah, sudah ada yang mau ditanyakan, silahkan. Aku stop share ya. Oke. Terima kasih Miss Adisti atas penjelasannya. Kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya? Tadi ada pertanyaan deh kayaknya.
Bentar. Oh, sinyal aku hilang-hilang. Sorry. Mana ya tadi dari pertanyaan dari Kak Arif Raharjo. Kak Arif bertanya, em, mau bertanya saya udah S2, S1-nya Bisnis Telekomunikasi dan Informatika. Apakah bisa ambil S2 lagi di sana ya? Terima kasih. Mas Em, Arif umurnya berapa? boleh mungkin di open microphone boleh juga loh. Mas Arif boleh on cam aja sama on mic-nya biar bisa Iya, kenal lebih dekat juga. Aku minum benar-benar. dulu bentar ya. Oke, oke. Hmm, Atau diketik aja juga nggak apa-apa. Ada batasan umur nggak katanya? Batasan umur pasti ada, karena kalau untuk kita nggak ada, karena yang namanya edukasi kan umur berapa aja boleh gitu ya. Biasanya batasan umur ini aku tanya karena untuk perkiraan visa. Problemnya adalah di imigrasi nanti. Oke, iya benar banget. By the way, visanya Swiss ini tidak serumit Australia, tenang aja. Sampai detik ini yang paling rumit itu adalah Australia, Kanada tuh rumit banget. Bukan dokumennya ya, kalau dokumen mah standar-standar aja gitu, tapi untuk penilaiannya dia, untuk gitu-gitunya itu ya mereka banyak pertimbangan lah. Nggak Tapi seketat kalau itu ya, berarti. enggak, kita enggak. Dan kita juga enggak semahal itu sih kalau untuk Swiss. Cuman yang bikin kita agak, ya ada, bukan kendala sih, effort lah ya, di Swiss adalah kalian harus datang ke VFS sendiri studentnya pada saat kalian apply visa. Tapi kalau untuk pengambilan paspor boleh diwakil. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang didelegasikan dari Swiss Migration Officer ke VFS untuk ditanyakan langsung ke studentnya. Gitu. Batasan umur sih, Ana sekarang kelas berapa? Ana sekarang umur berapa dan mau ambil apa? Bachelor kah atau master degree? Mungkin boleh. Tadi kayaknya ada yang mau nanya lagi deh, Miss. Mas Arifnya mau ngomong apa tadi ya? Boleh, silahkan. Jadi nggak tadi ya? Sinyalku hilang-hilang. Maaf, Mas Arif mungkin boleh mau ngomong lagi. Bukan ngasih tahu umur aja dari 40. Oh, 40. Oh, bisa kok, kalau 40 masih bisa S2. 36 change career juga masih bisa. Pertanyaan Olive ya, kalau S1-nya di Indo, ini sarjana pendidikan ya, dengan program studi pendidikan bahasa Inggris, apakah bisa proceed langsung ke S2-nya di sana, atau ambil bachelor-nya dulu? Enggak harus bachelor, langsung S2 aja. Langsung S2 aja, tapi saya nggak tahu S2-nya bisa yang langsung 1 tahun kah, atau harus melalui si postgraduate diploma. Itu nanti di ini ya, dinilai sama akademik. Gitu. Jadi bagian akademinya nanti yang akan assess itu. Gitu. Semoga sih bisa 1 tahun aja. Tapi kalau mau ngambil 2 tahun juga boleh, nggak apa-apa kok. Pilihan lah, kebutuhannya kita bagaimana, gitu aja. Mas Arif tadi cuma itu aja ya, pertanyaannya. Ya, makasih. Oke, Iya. makasih. Apakah ada lagi pertanyaannya? Tadi Kak Ana udah ya, Kak Alif udah. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Berarti, Miss, kalau misalkan pakai LPDP itu bisa ya? Berarti Bisa. nanti kita mesti lulus atau LOA-nya dulu sih? Sebenarnya itu nggak ada ini ya, nggak ada efek LOA dulu atau enggak. Kalau aku bilang better kalian awardee dulu. Karena pada saat proses si LPDP dia nggak minta LOA kok. Oh, oke, oke, oke. Iya sih, nggak minta. Oke, oke. Berarti nanti tinggal, kalau misalkan pakai LPDP, nanti tinggal approach ke kampus aja kalau kita pakainya beasiswa gitu ya? Atau Iya, gimana? benar. Bener ya? Benar. Oke, oke, oke. Ya, yang pokoknya kalau anak-anak LPDP, yang kalian pengen coba LPDP, Alfio bentar ya, aku jelasin LPDP sebentar. Kalau yang pengen coba LPDP,
kalian yang paling krusial adalah interview. Kenapa? Ini menurut semua student LPDP-ku, dia cerita ya. Jadi di interview itu program kerja kalian dia akan dibedah, akan dibahas. Kan kita semua udah ngerti ya, udah tahu kalau LPDP itu sebenarnya ngasih full scholarship, di mana mereka mengharapkan kalian kembali dan membangun daerah kalian masing-masing. Nah, program kerja untuk membangun daerah kalian itu yang akan mereka bedah pada saat interview. Saat ini, kalian boleh stay di sana sebelum pulang ke Indonesia itu 2 tahun untuk internship, untuk kerja, dan lain-lain. Setelah itu balik ke Indonesia 2 tahun. Setelah 2 tahun, gitu. Itu boleh. Dari omongan student-student LPDP yang udah awardee ya. Gitu. Oke, itu proposalnya benar-benar harus dilengkapin banget. Itu totalitas Bener banget, bener banget. Dan Gitu. mereka bener-bener ngeliat kayak jati diri kalian gitu loh. Jadi kalau kalian jawaban yang agak-agak idealis, terus nggak sesuai sama kalian, nanti bakal jadi apa ya, bumerang buat kalian sendiri pas jawab di interview. Itu mungkin salah satu tips juga kalau misalkan kalian lagi isi esainya. Jadi kalau misalkan esai itu harus bisa dibuktiin juga pas kalian interview gitu. Oke, mau tanya untuk lulusan SMK bisa nggak, Kak? Bisa kok, SMK kan jatuhnya SMA. Yang penting kamu lulus kelas 12. Ya, boleh banget kok SMK. Sally, pengen banget kuliah di situ tapi nggak bisa dapat daftar LPDP karena umur. LPDP batasnya umur berapa memang? Kayaknya kalau S2, kamu umur berapa dulu? Aku mau tahu dulu kamu umurnya Aku jadi sampai berapa. baru denger loh ya. Kamu umur berapa? Oh, umur 35 kalau master di LPDP ya. Ada Batas ada beasiswa lain ba- sih kayak LPDP sih. beasiswa lain, kayaknya boleh chat aku deh. Nanti aku kirimin. Aduh. Ya. Itu ada banyak banget beasiswa. Kadang aku juga nggak gitu apa kan. Jadi kalian boleh chat aku deh kayaknya. Iya, Atau kayaknya itu ikut. pakai foundation ya. Kalau Maksudnya beasiswa dari foundation. foundation sih pastinya ada sih harusnya. Kalau parsial tuh masih banyak banget. Tapi kalau Iya. misalkan LPDP memang S2-nya itu dia batas usianya sekarang tuh 35 tahun. Jadi 35 tahun per tahun kalian daftar gitu. Jadi setahu aku kalau misalkan kalian 35 tahunnya tahun depannya, tapi kalian didaftar di tahun itunya belum 35 itu masih bisa. Tapi kalau kalian 35 tahun di tahun itunya di tahunnya gitu, di tahun kalian daftar itu udah nggak bisa gitu. Oke. Alfio rencananya mau ngambil program apa? Ke biaya mandiri tambah beasiswa ke biaya. Alfio kan nanya kan biaya mandiri. Nah, kita kan ada 3 program tuh, ada yang gini, ada S1, ada S2, terus juga ada Bachelor in Hospitality Management, ada juga bachelornya yang pastry and baking atau culinary. Bachelornya yang apa? Karena si Hospitality Management sama pastry and baking beda. Nih, aku jawab semua aja ya. Kalau Hospitality Management S1-nya untuk bachelornya itu di 32.000 kurang lebih. 32.600 atau 32 berapa. Itu kurang lebihnya 600. Sudah all in dengan makan, tempat tinggal itu sudah termasuk. Living cost sudah termasuk gitu aja. Yang belum itu uang saku gitu. Insurance sudah, materi sudah, seragam untuk dapur sudah, itu semua sudah all in semua. Kalau anak yang kulineri atau anak pastry and baking, bedanya 1.000. Dia di 33.000, dia lebih mahal karena ada materi tambahan yang berupa bahan makanan. Gitu. Saya S1 hukum. Oh, ini ditanya masih Salsa. Mau change career kayaknya. Itu berarti Kak kalau biaya nanti boleh detailnya ya Kak Alfio tadi udah juga dijelasin sama Miss Adisti. Kalau ini ada pertanyaan lagi. Oh, Kak Hainik nanya tadi udah belum ya? S1 Hospitality Management. Manajemen. Nama universitinya HTMI. HTMI. Hotel, HTM. aku kasih ininya deh, bentar. Hotel Tourism Management. Nah,
Untuk teman-teman jangan lupa untuk isi absensi dulu ya di bit.ly garis miring hadir underscore KG. Jadi untuk teman-teman nanti bisa aku kirimin juga informasi, misalkan dapat informasi apa dari HTMI, kalian bakal dapat informasi update-nya gitu. Mm-mm. Bentar ya, ini aku apa? Uh-uh. Aku kasih link ininya. Oh, ini mesti diklik tuh. Oke. Nah, itu websitenya. Boleh teman-teman berkunjung juga di website itu untuk informasi lebih lanjut. Atau kalau misalkan teman-teman mau lebih lanjut juga informasinya, nanti boleh chat ke konsultan kita, nanti bakal diarahin juga untuk pendaftaran dan lain-lainnya. Gitu. Mm-mm. Kalau misalkan masih penasaran juga, mau detailnya atau gimana. Oke, Atau kalau misalkan mau konsultasi one on one juga boleh. boleh. Nanti kita bisa hubungin C. Adisti untuk adain Ah, Zoom seperti ini lagi. kalau merit scholarship kita nggak ada merit scholarship. Jadi scholarshipnya kita itu hanya ada regional sama early bird aja. Kalau early bird ini flat 3.500, tapi kalau misalkan yang regional ini up to 3.000 based on statement of purpose. Oke. Sally eh nggak ada ini ya. Sally backgroundnya bukan ini tadi hukum ya. Hukum, Kak Seli. Hukum. Berapa Kak? Berapa Kak alternatif beasiswa? Oh, masih bertanya berapa Kak ini berarti? Kayaknya udah lewat tadi aku udah jawab deh. Udah ya, udah jawab ya. Oke, oke, oke. Nah, kalau misalkan yang tadi kakak ada nanya juga nih, kayaknya alternatif beasiswa. Jerman, Belanda, Aussie, New Zealand, dan negara-negara maju, Kak. Em, yang bisa paid internship. Oke. Nanti bakal aku chat ya, Kak Sally boleh isi absensi, nanti aku chat. Nanti link absensinya nggak bisa diklik. Oh ya? Oh, Kalau memang nggak oh bisa ini Kak. Itu di copy dulu, terus habis itu langsung di Google-nya. Jadi kakak harus copy dulu, salin dulu. Oke, oke. HTMI ini Instagramnya HTMI ya, Miss Adisti. mm-mm. Ah, Kita itu boleh juga ada. di-follow tuh. Iya. Kalau nggak salah juga ada di Best Partner Education di tag juga. Jadi teman-teman untuk yang mau lihat-lihat Instagramnya juga bisa. Nanti tinggal klik aja tagnya Best Partner Education di HTMI. Jadi bisa lihat gimana sih HTMI dan lain-lainnya gitu. Kalau semisalkan kalian juga pengen konsultasi mengenai, aku ngerti lah, kebanyakan, aku juga ngerti banget, kebanyakan juga dari kalian kan istilahnya nggak cuma pengen study, betul nggak? Kalian juga pengen setelah study, itu kalian pengen ada pengalaman di sana, lalu mencari celah lah ya, maksudnya mencari chance, lebih enak tinggal di sana atau di sini sih? Kalau lebih enak tinggal di luar Indonesia kan, lihat lebih baik di sana seterusnya, maksudnya nggak harus di Swiss, tapi dimanapun gitu kan. Nah, kalau semisalkan kalian pengen ngobrol one on one sama aku dan sama Salsa mengenai itu, bisa dipropos ke Salsa atau ke Samudra, kapan waktunya itu boleh, nggak ada masalah. Kita ngobrol di situ kupas tuntas. Jadi untuk negara-negara lain yang kalian pengen bandingkan dengan Swiss pun, ayo silakan, aku open. Ada pertanyaan lagi? Sally tanya nih. Ah, Ah. mungkin kan sesuai barangkali Boleh, bisa boleh, tuition boleh. fee. Boleh, Ada boleh, Sally, part-time boleh. job. Ini memungkinkan nggak untuk part-time job di sana? Sebenarnya gini, anak international student boleh part-time di Swiss atau di negara Eropa. Problemnya adalah kalian ini dari Senin sampai Jumat itu akan kuliah dari jam 8 sampai jam setengah 5 sore every day. Jadi kalian terlalu pack untuk bisa part-time. Di sana jam 5 toko tutup, Sabtu Minggu tutup. Sabtu Minggu itu tutup. Sabtu hanya sampai dengan ya, biasanya yang buka hanya restoran. Di sana di Eropa itu bukan kayak kita ya. Kalau di kita tuh kita punya mall gitu loh. Kalau Eropa tidak punya mall, mereka hanya ada department store.
gitu. Department store tuh yang satu toko besar, lumayan besar, nggak segede mall kita, tapi brandnya banyak di dalam gitu. Kayak Matahari gitu, kayak Ramayana gitu. Salsa commute. Oke, oke. Commute ya. Sorry, sorry. Iya, iya. Jadi teman-teman boleh mungkin nanti yang mau one on one konsultasinya nanti bisa chat ke nomor yang tadi link ke apa konfirmasi link Zoom atau ke salah satu eh konsultan yang tadi ada aku share juga. Nanti kita aturkan jadwalnya dengan Miss Adisti. Boleh, Oke, boleh. oke. Apakah ada lagi pertanyaannya sebelum ditutup? 11.30? Sudah, Kak. Oh, Ya. sudah, Kak. Yakin nih, sebelum ditutup loh. Soalnya kadang dia ada yang kayak nanya lagi, ternyata nyusul pertanyaannya. Tapi Iya. nggak apa sih, mau sampai kapanpun asal bisa dijawab akan aku jawab. Di sini ada nggak sih yang ada background hospitality-nya? Ah, kira-kira ada nggak, teman-teman? Ada mungkin yang mau menjawab? Atau kalian lagi mungkin lagi di fase tertarik aja dulu kali ya. Padahal jurusannya bukan di jurusan tersebut gitu. Atau gimana? Izin menjawab, Kak. Ah, ah, Ya, sebenarnya iya sih, kalau aku itu pribadi fase tertarik. Sebenarnya kayak yang udah aku share di kolom chat, itu aku sekarang sebenarnya masih semester 7 dan sebentar Heeh. lagi bakal lulus dengan gelar SPD kan Sarjana Pendidikan di program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Tapi aku itu punya ketertarikan ke Swissnya. Oh, Makanya oke. Oke. makanya aku join di sini. Kayak aku tuh memandang Swiss itu sebagai negara yang benar-benar natural resources-nya tuh cakep banget. Jadi kayak I wanna be there gitu, Kak. iya Dia sih memang, bagus dia banget ya memang. memang menggiurkan ya dari foto-fotonya juga ya. Ya, itu satu sih, itu kelebihannya dia. Swiss itu negara yang dia jaga banget, dia punya cagar alam, cagar budaya. Mereka better jalanan untuk mobil itu pas-pasan tanpa mereka harus motong rumput yang ada di pinggir dan ngelebarin jalan. Itu Swiss. Dan kalau misalkan kalian tinggal di downtown, kita tinggal di pusat kota, kan pemandangannya cuma gedung-gedung ya. Jadi mereka paling kalau apartemen, sewa apartemen ya cuma ada guaranteed fee yang which is refundable kalau misalkan kita sudah tidak sewa di apartemen itu. Tapi kalau misalkan kita ada di sedikit naik ke atas gunung atau dekat sama danau gitu kan ada di beberapa kota di sana yang memang ada danau, kayak Lucerne ada danau, Zurich ada danau gitu. Nah, selain dari si guaranteed fee, itu mereka ada biaya tambahan sebenarnya. Ini untuk orang-orang yang bukan student dan bukan studi di sana ya. Jadi benar-benar yang kerja di sana dan normal lah gitu. Itu ada biaya tambahan selain garansi yaitu royalty fee yang which is juga refundable. Mereka akan dikembaliin kalau misalkan kalian sudah tidak di apartemen itu. Royalty fee ini biayanya bisa beda-beda tergantung dari kalau kamu buka jendela apartemen kamu itu pemandangannya ke arah mana. Itu Oh, ada wow. gitu. Keren. Jadi memang Swiss tuh seindah itu dan dia tuh polusinya nggak ada deh bisa dibilang. Ini nggak bakal berasa sih kalau kuliah kayak gini nih, sekaligus Ya, liburan kayaknya. kayaknya gitu. Kayaknya gitu. Biosphere itu juga termasuk pilarnya oksigen kan untuk dunia. Biosphere City. Mm-mm. Mungkin Gitu. boleh nanti Kak Olivia mungkin Kita one on one aja. mau Jadi kita mau bedah lah, kita bedah. konsultasi. Kak Olivianya masih ada nggak ya? Kok kayaknya Masih sih. Masih, ada ya? Kak, masih. Oh, masih. Di layarnya udah nggak ada. Oke. Oke, Kak Olivia nanti boleh chat juga atau isi absensi juga ya. Nanti bakal dihubungin. Atau mau langsung kasih tahu aja di yang link konfirmasi kehadiran waktu pas mau dikirimin link Zoom itu juga boleh. Nanti aku listkan siapa-siapa yang mau dan nanti akan aku sampaikan ke Miss Adistinya. Oke. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oh, ada. Kak Ana, boleh? Kak? Eh, halo, selamat pagi. Mungkin kan nggak, pagi menjelang siang ya nih. Mungkin kan nggak buat apa sponsorship internship di Swiss.
ada program gitu. Oh, internship ya? Iya, Internship di Swiss. Kalau yang nggak tapi salah tadi sponsornya dari sana. dari sana. Oh, kerjasama sama HTMI gitu maksudnya ya? Mm-mm. Oh, tadi kalau nggak salah ada beberapa partner juga ya, Miss Adisti, dari Ah, HTMI. ini aku coba ngobrol gini ya, aku kasih penjelasan tentang internship. Kalau kalau di HDMI untuk kuliah itu memang setiap tahunnya akan ada internship 6 bulan. Itu hukumnya wajib gitu ya. Itu yang pertama. Jadi tanpa ada sponsor sekalipun itu hukumnya wajib dan pasti akan internship dan akan dapat salary dari internship itu. Kalau kita nanya ada nggak internship di luar dari study di Swiss? Karena tadi sempat ditanya sponsor kan. Kalau Mm-mm. internship sebenarnya nggak pakai sponsor, tapi Swiss itu ada yang namanya Young Professional Visa. Status visanya 18 bulan dan visa ini trainee. Jadi untuk internship sebenarnya. Tapi itu bisa di-apply di Indonesia. Tapi harus ada background hospitality atau culinary and baking. Gitu. Jadi bisa dibaca di migration dan best partner bisa bantu kok itu pengurusan visanya gitu ya. Eh, ada requirement yang harus dipenuhi gitu. Jadi kalau memang Ana mau ngobrol lebih lanjut, itu nanti kita cari waktu untuk one on one aja. Nanti semua pertanyaan Ana kita akan share kayak tadi PowerPoint mengenai tentang si visa itu gitu. Semoga menjawab ya. Iya, benar Oke, banget, benar terima banget. kasih. Pada Ya, intinya bingung sih mau makasih. nanya apa, sebenarnya banyak pertanyaan tapi bingung Oh, mau yang mana. boleh, boleh kalau ada lagi, boleh loh. Boleh nggak apa-apa, nanya aja. Bagi-bagi informasi sama yang lain kan. Iya, itu aja sih untuk sementara. Kadang juga Oke. bingung mau nanyain apa. Soalnya peluang karir di luar ya lebih abroadable daripada kita di Konoha. Benar, benar. Karena kita ngomong dari Kita lebih UMR. dihargai lah di sana kerjanya pada Iya, di sini. iya. Misalkan Benar. kita ngomong UMR di Indonesia, UMR di Indonesia UMR Jakarta itu kan 5 jutaan ya. 5,1 apa 5,2 kalau nggak salah, itu kurang lebih. Tapi dengan tinggal Konoha. Tapi dengan tinggal di Indonesia, let's say kita bayar uang tinggal kos gitu, makan, transport, in the end kita nggak bisa nyimpen, paling nyimpen 500.000 sampai dengan 1 juta itu udah maksimum gitu. Kalau di sana dengan yang tadi gitu loh, dengan 2.500 aja atau 2.400 potong living cost, itu kalian masih bisa nyimpen 1.000 sampai 1.500 tanpa tips. Itu di luar dari tips, yang kayak gitulah. Jadi beda memang ya. Dan itu bukan UMR jatuhnya. UMR di sana kan 4.400. 4.400 sampai 5.500 kayak gitu. Gitu. Memang istilahnya apa ya ngomong, bukan living cost, apa ya? Kesejahteraan si citizen-nya itu memang lain. Ya, Gitu. work-life balance di sana tuh gede banget pokoknya dari webnya Suges sendiri. Iya. Kalau Memang kalau di Kalimantan sih lebih rendah malahan di bawah 3. Iya, iya benar. 2,8 ya kalau nggak salah. Iya, Enggak, kok malah Heeh. 22 di sini tempat saya di Iya, benar. kakak dari mana, Kak? Palangkaraya, Oh, Kalimantan Tengah. Palangkaraya. Oh, oke, oke, oke. Itu Lah S1 kalau doang loh. kalau di sana living cost berapa Kak sebulan? Living cost tergantung sih, tergantung lifestyle. Ada yang murah dapet kok, ada juga yang mahal. Tergantung sih dia. Lah kalau sama UMR nutup Kak. Enggak, kadang enggak. Wah, susah juga ya. Iya. Oleh kadang-kadang bisa di awal tahun kan bisa dirapel itu. Berarti dalam 3 tahun nih, Hainik ada nanya, berarti dalam 3 tahun ambil bachelor, tiap tahun ada internship ya Kak? Ada, jadi setiap tahun internshipnya 6 bulan. Ada background sekolah 1 tahun hospitality, tapi sekarang masih internship ke Dubai. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi nanti kamu punya internship itu kan pasti ada kayak surat ya surat internship ya, kalau kamu pernah internship berapa lama, tugas kamu ngapain, and then supervisor kamu kan di situ bisa kasih recommendation letter nih, testimoninya mereka, kalau kamu ini kerjanya gimana, personalitinya seperti apa, itu kan semua ada gitu ya, referensi lah, referensi internship gitu. Nah itu nanti waktu daftar, kamu masukin aja ke kita, kamu tidak harus nanti bachelor langsung 3 tahun lagi, nanti dipotong, karena kamu sudah ada background hospitality 1 tahun kan, pelajaran gitu. Iya,
ini memang yang dilihat background pendidikannya atau pekerjaan terakhir, Kak. Satu, tergantung dari kamu mau ngambil degree-nya apa? Mau bachelor degree atau mau master degree? Yang pertama. Yang kedua, dua-duanya akan dilihat karena mana program yang akan lebih cocok dengan background kamu, baik background pendidikan ataupun background pekerjaan. Contohnya, pendidikan kamu bukan di program yang ada relate-nya dengan hospitality, misalkan gitu ya. Kamu di desain, misalkan. Tapi ternyata pekerjaan kamu ada pengalaman kerja 8 tahun, 5 tahunnya di services bisnis sektor atau di industri hospitality. Otomatis itu bisa langsung S2 gitu loh. Ya. Jadi yang dilihat tuh itu, tanpa harus kamu S2-nya maksudnya bisa cuman 1 tahun tanpa harus kamu ngambil si postgraduate diploma gitu. Jadi itu semua dua-duanya relate kok, itu pasti ditanya. Ya, dua-duanya pasti ada. Oke. Oh iya, mau nanya lagi. Ya, Saya kan boleh. saat ini kerja, tapi lebih mostly ya banyak karena saya di universitas, jadi lebih banyak ke administratif. Itu bagusnya ngambil ke hospitality management ya larinya. Administratif. Kalau ngambil ke manajemen boleh, masuk ke finance sebenarnya juga boleh kok. Itu bisa. Kalau ke finance saya nggak ke situ sih, lebih administratif umum aja sih. Boleh sih, karena kan boleh kok ambil MBA aja. ini ya, ya bisa sih, bisa relate sih. Makanya masih pengen jumping switch karir sih sebenarnya. Karir. Ya, karena pun saya kerjanya pun nggak sesuai dengan background sih sebenarnya. Nggak relate juga kebanyakan kan di sini. Daripada boleh. Gitu. Sebenarnya kalau hospitality itu fleksibel, dari jurusan apapun sebenarnya gak ada masalah juga sih. Itu bisa. Paling ya sedikit banyak ada adjustment sedikit gitu. Nggak saklek. Saklek tuh apa ya? Nggak kaku. Ya, bener banget. Jadi teman-teman masih bisa sih untuk coba juga jurusannya dan coba direnungin dulu kali ya, kira-kira minatnya lebih kemana. Karena nanti kalau misalkan tergiur dengan misalkan kayaknya bagus nih kampusnya gitu aja, nanti tahu-tahu jurusannya kalian nggak minat dan nggak nggak enjoy untuk jalaninnya kan susah juga ya. Jadi mungkin teman-teman juga boleh sambil cari-cari juga sih kayak kalau hospitality kira-kira nanti kayak gimana ya belajarnya dan misalkan kalau yang tourism gimana ya gitu. Jadi teman-teman bisa sambil riset dulu, saran aku benar-benar riset dulu terus tentuin kampusnya. Pokoknya tuh yang paling pertama kalau kalian mau kuliah itu yang pastinya kalian harus riset dulu jurusannya sih. Karena itu paling penting banget dan yang kedua baru riset kampusnya, yang ketiga baru negaranya. Kira-kira kedua negaranya baru yang ketiga kampusnya karena kayak kita bakal lihat juga sih kira-kira jurusan ini di negara yang kita tuju nih kira-kira bisa nggak nge-provide nggak, bisa nggak ngebangun karir kita juga nggak atau misalkan ngasih benefit juga nggak ke kita gitu. Jadi jangan sembarang ambil jurusan juga gitu saran aku. Betul. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya sebelum 1 menit lagi berakhir? Sudah. Oh ya, jangan lupa juga untuk mungkin tadi ada yang terlambat masuknya. Jadi di Best Partner Education kita juga ada bimbingan untuk visa, persiapan visa dan juga ada kursus untuk bahasa Inggris PTI-nya. Jadi untuk teman-teman yang mau ambil visa pelajar dan perlu untuk persiapan bahasa Inggris, teman-teman bisa ambil untuk 2 paket ini. Di antara 2 paket ini ya. Jadi nanti sebelum teman-teman ambil, aku bakal kasih kalian pretest. Pretest itu kayak tes berapa jauh sih kemampuan bahasa Inggris kalian. Nah, untuk teman-teman yang pretestnya di bawah 25, nanti kalian akan kita arahkan untuk masuk ke International English Masterclass. Jadi, kelas ini apa sih? Nah, kelas ini itu dia akan belajar persiapan basic bahasa Inggris. Jadi, untuk teman-teman yang masih khawatir bahasa Inggrisnya masih basic banget dan kayak perlu untuk mendalami dulu nih sebelum akhirnya nanti kursus persiapan PTI atau IELTS-nya, teman-teman bisa ambil di kelas ini. Dan tentunya tadi melalui pretest dulu ya dibuktikan gitu. Jadi
Di kelas ini kalian bakal 60 jam kursus untuk basicnya 30 dan untuk PTE atau IELTS preparation kelasnya itu 30 jam. Dan ini harganya khusus untuk teman-teman yang ikut atau join di webinar ini. Jadi ini hadiah buat teman-teman yang udah join dan teman-teman bisa ambil nanti akan kita lihat juga dari absensi. Jadi teman-teman bakal harus harus isi absensi dulu gitu. Dan untuk teman-teman yang kira-kira pretestnya nanti setelah dites hasilnya itu di atas 25. Nah, teman-teman udah langsung aja ambil PTE PTE Preparation Class. Jadi di paket ini nanti teman-teman bakal dapat 30 jam untuk les bahasa Inggris PTE-nya. Kemudian teman-teman juga akan dapat untuk tes official PTE-nya. Jadi teman-teman udah satu paket, nggak perlu khawatir lagi untuk cari-cari lagi tesnya dan terpisah untuk daftarnya. Ini nanti bakal diurus sama tim kita gitu. Dan untuk teman-teman yang nanti akan daftar di HTMI dan visanya kita yang urusin akan dapat free official test PTE. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nanti bakal kita kasih free untuk tes PTE akademiknya gitu. Jadi teman kalau misalkan perlu dan sekiranya mau konsultasi lebih lanjut, teman-teman bisa hubungin di nomor chat di nomor yang udah aku share juga atau melalui Instagram kita. Nanti kita bakal adain konsultasi private ke teman-teman. Gitu. Sekian dari saya. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi dari Miss Adistinya? Aku sih udah cukup ya. Tadi pertanyaannya juga udah banyak. Kalau misalkan kalian masih ada yang harus ditanyakan, boleh langsung aja sama saya gitu kan. Mau di Desember ini juga nggak apa-apa. Saya liburan juga nggak kemana-mana kok gitu. Jadi tidak mengganggu dan aman-aman aja Salsa. Gitu. Oke, siap, siap, siap. Nanti teman-teman boleh ya chat ke aku pribadi yang nomor tadi itu, nomor kantor. Oke, kalau gitu terima kasih untuk teman-teman yang udah join. Jangan lupa isi absensi ya, karena nanti akan dapat sesuatu hadiah yang akan aku kirimkan ke email atau ke nomor WhatsApp pribadi kalian. Dan untuk teman-teman yang nantinya mau lihat kembali gimana sih, apa aja sih yang udah diomongin atau yang tadi terlambat untuk masuk, nanti Zoom ini akan tayang di channel YouTube kita, di Les Bahasa Inggris atau Best Partner Education. Teman-teman bisa langsung nonton lagi, rewatch lagi, kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita. Terima kasih Miss Adisti. Boleh minta nomor WA-nya, Miss? Boleh, boleh, boleh. Nanti bakal aku kirim. Udah isi absensi ya, Kak Arif? Nih nomor WA siapa? Nomor WA aku atau Salsa? Oh iya, nih Missnya ada dua nih. Oh iya, Ya, bener Miss juga ya. Adisti. Oh, Miss boleh, Adisti. boleh. Oh, boleh, Udah boleh. ada isi absen, tolong di-share, makasih. Oke, Kalau oke, oke. misalkan saya slow respon, tandanya entah saya lagi di jalan atau saya lagi another Zoom meeting ya. Iya, Jadi iya, pasti terima saya akan kasih. jawab. Ya. Oke, oke, oke. Nah, udah dikasih. Oke, oke. Oke, makasih Miss Adisti. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun ada yang tidak berkenan dari webinar ini. Sampai jumpa lagi di EduTalk berikutnya, yang pastinya akan kita kasih tahu di Instagram. Jadi teman-teman untuk yang mau ikut lagi atau misalkan mau rekomendasiin ke keluarganya atau ke temennya itu mesti berebut kuota karena sekarang kita pakai kuota supaya lebih private karena ini kan konsultasi kampus ya. Jadi teman-teman bisa lebih leluasa lagi. Jadi harus cepat daftarnya. Oke. Terima kasih. Sekian sebelum saya tutup kita mau dokumentasi terlebih dahulu. Untuk teman-teman mungkin boleh di open kamera dulu. Oke. Oke. Ada lagi yang mau open kamera? Sudah? Sudah, kayaknya udah pada pergi juga ya. Oke deh, kita foto aja yang ada ya. 1, 2, 3. Oh iya, it's okay, nggak apa-apa. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Have a nice weekend.